Ya, shalom anak-anak. Hari ini Mister akan sharing satu materi mengenai manajemen waktu. Minggu kemarin Mister sudah sharing mengenai mindset ya, atau pola pikir orang sukses dan orang gagal. Kali ini Mister akan mengajak kalian untuk sharing mengenai materi manajemen waktu anak-anak ya. Mister berharap anak-anak sudah mulai menerapkan memanage waktunya dengan baik ya anak-anak ya. Kita tahu ya anak-anak ya, satu hari itu ada 24 jam. Cuma pertanyaannya, sudahkah kita memanfaatkan waktu tersebut dengan baik ya? Ada 24 jam yang kita punya anak-anak dalam satu hari. Nah, kira-kira sudahkah kita efektif dalam menggunakan waktu tersebut anak-anak ya? Ada beberapa hal yang ingin Mister sampaikan di materi hari ini ya, berkaitan dengan manajemen waktu. Dan juga ada beberapa tips supaya anak-anak bisa mengatur waktu atau memanage waktunya dengan baik anak-anak. Kita simak anak-anak ya. Nah, kunci dalam manajemen waktu yang sukses sebenarnya adalah seberapa kuat motivasi kamu dalam mengatur waktu anak-anak ya. Kalian lihat dari yang di bold, seberapa kuat motivasinya ya. Motivasi itu adalah energi di dalam diri kamu sendiri anak-anak ya. Seberapa kuat kamu mempunyai keinginan dalam mengatur waktu kamu ya. Kita tahu anak-anak, kalau kita susah mengatur waktu itu banyak hal negatif yang kita dapat ya. Pekerjaan jadi terbengkalai, tugas-tugas jadi tidak teratur ya anak-anak ya. Nah, itu yang menjadi hal kita perlu mengatur waktu kita anak-anak ya. Nah, Mister mengajak kalian untuk menguasai skill mendasar dalam manajemen waktu anak-anak ya. Skill mendasar tersebut adalah arrangement anak-anak ya, atau cara menyusun jadwal dengan baik setiap harinya. Mister mau sedikit sharing nih. Mister dulu juga termasuk orang yang tidak pernah mengatur waktu Mister ya. Mister mulai memanage waktu manajemen waktu Mister itu ketika Mister sudah kuliah anak-anak ya. Jadi Mister suka membuat susunan jadwal hari ini itu apa aja yang harus Mister kerjakan dan prioritas tugas atau pekerjaan apa yang harus Mister kerjakan terlebih dahulu anak-anak ya. Nah, menurut Mister itu sudah terlambat ya anak-anak ya. Mister berharap kalian sudah mulai bisa menyusun jadwal itu mungkin dari sekolah dasar, bahkan SMP, SMA udah mulai terbiasa ya anak-anak ya. Nah, dalam manajemen waktu ada beberapa hal spesifik dan sederhana yang bisa kamu lakukan anak-anak ya. Salah satunya adalah buat jadwal yang lebih spesifik. Jadi dalam satu hari ini kira-kira apa yang mau kamu kerjakan dulu ya anak-anak ya. Misalnya tugas matematika yang deadline-nya harus dikumpulkan hari ini atau besok ya. Jadi buat jadwal yang lebih spesifik ya anak-anak ya. Dan buat dalam bentuk checklist anak-anak ya. Kalian buat berurutan ya. Susun secara urut sesuai waktu atau prioritas anak-anak ya. Jadi kamu buat susunan tugas atau pekerjaan hari ini yang prioritasnya itu yang utama apa yang harus kamu kerjakan ya. Lalu yang kedua, buat kotak kecil anak-anak ya untuk checklist tersebut ya. Tandai atau centang untuk kegiatan yang sudah dilakukan. Nah, jadi kurang lebih seperti ini anak-anak ya. Kalian buat kotak kecil untuk bisa dicentang ya. Mister juga merasa ini efektif ya anak-anak ya. Nah, di sini adalah susunan tugas atau pekerjaan yang akan kalian selesaikan dalam satu hari ini. Kalian membuatnya yang prioritasnya dulu ya anak-anak ya. Yang prioritas itu apa ya? Nanti yang di sini boleh yang non prioritas ya. Jadi kalian kerjakan yang prioritasnya terlebih dahulu. Nah, kalian bisa lihat anak-anak dalam satu buku mengenai The Checklist Manifesto dari bukunya Atul Gawande. Membuat checklist menjadi cara simpel dalam manajemen waktu, dapat membantu kita untuk apa anak-anak? Lebih fokus pada prioritas kegiatan, disiplin dengan tugas yang dimiliki, dan bisa jadi pengingat anak-anak ya untuk tugas selanjutnya. Jadi menurut Mister, dengan kita menyusun jadwal, memanage waktu kita menjadi lebih baik anak-anak ya. Jadi Mister juga sangat menyarankan untuk anak-anak mulai segera belajar untuk menyusun jadwal dengan baik, kegiatannya disusun secara baik. Setelah itu buat checklistnya anak-anak ya. Kalian centang ketika kalian sudah mengerjakan pekerjaan atau tugas tersebut ya. Nah, lalu yang ketiga,
beri reward anak-anak ya. Ketika kalian sudah bisa menyelesaikan pekerjaan atau tugas kalian, ya beri reward untuk diri kalian masing-masing ya. Mungkin bisa dengan setelah 1 hari ini 3 pekerjaan atau 3 tanggung jawab sudah bisa kalian selesaikan, ya beri reward. Mungkin bisa istirahat, bermain game mungkin ya. Kalian bisa sampaikan ke orang tua kalian, "Mah, Pak, ini udah hari ini Ana udah menyelesaikan 3 tugas ya. Ini udah Ana checklist 3 tugas yang prioritasnya itu cukup penting, Mah. Jadi hari ini Ana mau istirahat dan mau bermain game 2 jam." Boleh disampaikan ke orang tua seperti itu. Kemungkinan besar pasti orang tua akan memberikan izin ya anak-anak ya. Nah, cobalah lakukan 3 tips yang Mister bagikan ya. Susun jadwal itu secara rapi dan teratur. Setelah itu yang kedua buat checklist di kotak susunan jadwal. Lalu yang ketiga beri reward ya anak-anak ya. Mister udah menerapkan anak-anak. Di dalam kamar Mister itu ada 1 styrofoam dan ada beberapa kumpulan kertas yang Mister susun rapi. Setelah itu Mister beri kotak untuk Mister checklist anak-anak, supaya Mister tahu, oh hari ini ada seminar, hari ini ada webinar, hari ini ada tugas yang harus dikerjakan. Jadi Mister tahu ya anak-anak ya. Dan menurut Mister itu sangat membantu Mister anak-anak. Nah, secara tidak langsung kita itu termotivasi untuk melakukan sesuatu karena kita tahu setelah itu kita akan dapat reward yang sepadan. Jadi kalau kalian udah mulai menerapkan 3 hal yang tadi Mister sampaikan, salah satunya reward, nah itu bisa menjadi motivasi anak-anak. Apalagi kalau orang tua mau juga memberikan reward untuk kalian ketika tugas kalian sudah selesai dikerjakan semua ya anak-anak ya. Jadi secara tidak langsung itu menjadi motivasi yang besar juga untuk kalian ya. Nah, seperti yang tadi Mister sampaikan, ketika sudah selesai pekerjaannya ya sisa waktunya gunakan untuk istirahat atau menghibur diri kalian, mungkin bermain media sosial atau bermain game, asalkan kalian sudah menerapkan manajemen waktu yang baik ya anak-anak ya. Kalian sudah mulai bisa mengatur waktu dalam 1 hari 24 jam itu dengan efektif ya anak-anak ya. Nah, demikian anak-anak untuk pembelajaran Mister melalui video pembelajaran. Minggu depan kita akan bertemu secara PTM ya, bertemu di sekolah. Nanti kita akan sharing bersama, kita akan diskusi bersama lagi mengenai materi ini ya anak-anak ya. Ada 1 kuesioner yang minggu depan akan Mister bagikan untuk kita lihat sejauh mana sih kegiatan atau manajemen waktu kalian itu ya anak-anak ya. Tetap jaga kesehatan anak-anak, minggu depan kita udah PTM, jadi Mister berharap anak-anak selalu sehat, makan yang baik, yang teratur ya anak-anak ya, istirahat dan juga tidur yang cukup. Terima kasih anak-anak, shalom, God bless you.